Bagaimana hukumnya mencat rambut? Mencat rambut, Nabi suruh cat rambut. Dan orang yang disuruh Nabi mencat rambut ayah Abu Bakar, namanya Abu Kuhafah. Cat rambutnya, cat pakai inai. Ada tepung inai. Nanti kalau pergi umroh ada jual tepung inai, namanya henna. Henna, kalau ingat nanti bahasa Arab, assalamualaikum henna. Kalau tak inai, nah, bawa ke rumah, dan campur dengan air, dipasangkan pakai sisir. Pakai sisir, habis itu ikat pakai kain. Ikat pakai kain, besok pagi berubah warnanya menjadi mahogani, coklat tua. Kata Nabi, jangan pakai warna hitam. Karena kalau warna hitam itu dulu dipakai untuk orang nipu. Atau umur 70 untuk menikah sama anak umur 17. Dipakainya hitam. Setelah nikah seminggu, pangkalnya putih. Itu maka tak boleh pakai warna hitam. Tapi kalau untuk perang boleh. Misalnya mau perang kita nih, melawan orang kafir. Pasukan kita banyak yang tua, suruh pakai hitam. Pakai hitam pak, pakai hitam pak. Musuh dari jauh menengok, pasukan Ustadz Somad anak muda semua, kata dia. Teropongnya hitam, katanya. Tapi kenapa lehernya turun, gitu ya? Rupanya rambut hitam. Untuk perang boleh. Mohon ditegaskan untuk mencopot gambar foto Angku Saleh di rumah-rumah dan lain, karena dijadikan jimat atau pelaris. Ini biasanya di masyarakat Pariaman, karena itu syirik. Kalau antum pergi ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, hampir di setiap rumah ada gambar Guru Ijai. Guru Ijai. Kalau antum pula pergi ke Nusa Tenggara Barat, NTB, Tuan Guru Bajang, ada gambar Syekh Zainuddin. Kalau antum pergi ke Mesir, di setiap rumah toko roti rumah ada gambar Syekh Mutawalli Sya'rawi, Syekh Sya'rawi. Nah, kenapa mereka menggantung? Itu macam-macam. Cobalah kita tanya. Kalau di Mesir saya tanya, dah fi surah Syekh Mutawalli Sya'rawi hadrat Aizi. Kenapa ente gantungkan gambar Sya'rawi? Kata, ana bahibbu. I love him. Aku cinta sama dia. Aku suka sama ulama. Dan semalam saya baru pulang dari Kucing, Sarawak. Saya silaturahim dengan Habib Muhammad bin Alawi Al-Attas. Dia murid langsung dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, ulama besar dari Mekah. Pernah menjadi pengajar di Masjidil Haram. Dikasihnya saya gambar, ada di rumah. Gambar Sayyid Muhammad Alawi. Saya gantung di rumah. Tapi tidak pula tujuan saya supaya laris dagangan, biar supaya jangan masuk hantu setan. Tidak, sekedar cinta saja. Jadi orang-orang yang menggantung gambar Angku Saleh Kiromatillah, tanya, manga digantung kau ni? Ambo sukonya, ambo suko ka ulama kok, biar supaya jadi tergantung. Berdosakah kalau sampai diyakini bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat, maka rusak akidah tauhid kepada Allah SWT. Saya mau nanya, dosa enggak Pak Ustadz kalau kita pergi ke kuburan agama orang Kristen? Ngapain nanti ke situ? Macam tak ada tempat lain. Mall SK ada, tempat belanja ada, pergi pula ke situ. Nabi melarang ke tempat peninggalan kaum-kaum yang sudah dibinasakan, kaum Ad, kaum Thamud, dilarang Nabi. Kenapa? Boleh jadi ada setan-setan yang berbisik-bisik di situ. Di setiap patung-patung berhala itu ada setannya, dan di kubur mereka banyak patung. Di kubur mereka banyak patung, ada setan-setan di situ. Berbisik setan. Pas kau tengok patung, ada patung matanya. Kau tengok matanya, connect mata dia dengan mata kau, masuk setan ke dalam. Nauzubillah. Hindari tempat-tempat setan. Sebenarnya hukum bermusik Pak Ustadz, kalau baik tak apa-apa. Barakallahu lakuma wa barakalakum. Tapi ada beberapa ulama mengatakan tergantung isi lirik musik yang mengajar kebaikan boleh. Tulis di situ, Somad musik. Di YouTube, Somad musik. Antum tengah. Kalau baik, tak apa-apa. Anak-anak muda pakai nasyid.
tentang membangkitkan semangat jihad. Boleh. Apa boleh ayah menikahkan anaknya yang didapat sebelum menikah? Tak boleh. Dapat sebelum menikah, tak boleh. Kenapa tak boleh Pak Ustaz? Karena dia mencoblos sebelum hari H. Tak boleh. Anak baru dianggap nasab kita kalau dia ada setelah akad. Kapan kau akad? 1 Januari. Anakmu itu ada kapan? Oktober. Oke, anak engkau. Kapan kau nikah? 1 Januari. Kapan dia lahir? April. Kok cepat betul? Rossi Pak Ustaz. Lahir langsung. Apa benar Salafi itu agama yang diakui di sisi Allah? Salaf itu 3 abad pertama. Sebaik-baik abad, abadku. Setelah itu abadku. Orang yang mengikut salaf maka disebut Salafi. Saya ikut mazhab Syafi'i Pak Ustaz. Subuh tadi saya baca kunut, berarti kau Salafi. Karena Imam Syafi'i itu salaf. Imam Syafi'i meninggal 204. Mengikut Imam Syafi'i berarti salaf. Kawan Ustaz ada yang salaf? Ada. Ustaz Abdullah Hadrami salaf. Salafi, ikut salaf dia. Tak pernah dia ngejek-ngejek saya. Salafi itu pakai level-level juga. Ada level yang ramah, senyum. Ada level yang membid'ah-bid'ahkan. Semua bid'ah, 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 bid'ah. Jadi tak bisa main pukul rata. Jangan main sweeping rata semua, enggak. Jika ada seorang pezina, dia mau bertobat, langkah apa yang dia tempuh? Mandi taubat. Setelah itu solat sunat taubat. Setelah itu istighfar. Habis itu Pak Ustaz, buat baik, banyak-banyak sedekah. Apa perlu dirajam sampai mati? Kalau ada khalifah, ya. Khalifah sekarang tak ada. Khalifah suluk ada. Seorang laki-laki pakai emas dalam solatnya, apakah solatnya sah? Emas itu bukan babi, kecuali dia membawa rantai babi baru Arab. Emas tidak. Emas kalau dipegang wudhu kita tak batal, solat kita pun tak batal. Tapi Nabi mengharamkan pakai emas. Ini mesti dipahami. Emas kalau kita masukkan ke kantong, dibawa solat, Allahu Akbar, solat sah. Tapi memakai cincin emas haram. Bapak-bapak yang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak ada gunanya pengajian. Tak ada guna pengajian. Nantilah mubazir mengaji. Bapak-bapak yang sekarang pakai cincin emas, buka sekarang juga. Tak perlu tunjukkan, pelan-pelan aja dari bawah. Buka masuk. Balik dari sini, jual. Kalau batunya sayang, simpan. Mana tahu batunya zamrud, kecubung, permata, intan, simpan. Ambil batunya, ikatkan dengan perak.